Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabi. Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengan teriring ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, sebagai hamba Allah, sebagai orang Islam, ketika mendapat nikmat dari Allah, apapun bentuknya dan berapapun nilainya, maka kewajiban sebagai orang Islam adalah bersyukur kepada Allah, yaitu mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah tersebut. Baik mensyukuri nikmat Allah dengan hati, mensyukuri nikmat Allah dengan dalam bentuk ucapan, maupun mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk perbuatan. Adapun mensyukuri nikmat Allah dengan hati, bahwa ketika kita mendapat nikmat dari Allah, mendapat rezeki dari Allah, maka hati kita bisa ridho, bisa menerima, kemudian kita merasa senang terhadap nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, kita mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk ucapan. Ketika kita mendapat nikmat dari Allah, hati kita merasa senang, kemudian kita ungkapkan dari bentuk ucapan dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis Al-Baihaqi, alhamdulillah ra'su syukri wa ma syakarallah abdul la yahmadu. Memuji kepada Allah itu termasuk puncaknya syukur kepada Allah. Seorang hamba yang tidak memuji kepada Allah, maka tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, yang ketiga mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk perbuatan, yaitu ketika kita mendapat nikmat dari Allah, hati kita merasa senang, kemudian kita ungkapkan dengan dalam bentuk kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian sebagai bentuk kesyukuran kita, wujud kesyukuran kita, kita buktikan, kita wujudkan dalam bentuk perbuatan. Contoh, kita adalah orang yang mendapat nikmat berupa hidayah agama Islam. Maka sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah atas hidayah agama Islam itu, ya, kita menertibkan ibadah kita kepada Allah. Kita tingkatkan di dalam menetapi kewajiban-kewajiban kita, di dalam menetapi ibadah kepada Allah. Kemudian ketika kita mendapat nikmat dari Allah berupa rezeki, Bapak Ibu kaum muslimin, ketika kita mendapat rezeki dari Allah, kita jangan lupa bahwa sebagian dari rezeki Allah yang diberikan kepada kita, ini ada sebagian hak-hak untuk orang lain yang harus kita sisihkan. Contoh, ketika kita mendapat rezeki dari Allah, maka sebagian kita sisihkan rezeki kita itu untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang kehidupannya ya dalam keadaan miskin. Kemudian kita sisihkan rezeki kita itu untuk menyantuni anak yatim. Kemudian kita sisihkan rezeki kita itu
untuk memperbanyak infak, sedekah, dan kita zakati rezeki kita itu apabila sudah mencapai nisab zakat. Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, ketika kita mendapat nikmat dari Allah dan kita sudah bisa mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah tersebut, maka ya itulah tanda-tanda bahwa kita adalah orang-orang yang ahli bersyukur kepada Allah. Jadi ketika kita mendapat nikmat dari Allah apapun bentuknya, berapapun nilainya, kemudian kita selalu bisa mensyukuri, maka inilah tanda-tanda bahwa kita adalah orang yang ahli bersyukur. Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, ya biasanya orang yang ahli bersyukur itu hidupnya tenang, hidupnya tentram, bahagia, tidak mongso-mongso, ya tidak kemerungsung di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Dan hasil bagi orang yang ahli bersyukur, Allah akan selalu menambah nikmatnya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika itu Allah mengumumkan, la in syakartum la azidanakum, niscaya jika kalian bersyukur maka niscaya aku Allah akan menambah nikmat pada kamu sekalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur, artinya tidak mau mensyukuri terhadap nikmat Allah, maka ketahuilah, ingatlah bahwa siksaku adalah sangat berat. Yang kedua, Allah akan selalu meridhoi pada orang yang ahli bersyukur, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat 7. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian mau bersyukur, maka Allah akan selalu ridho pada kamu sekalian. Kemudian yang terakhir, ya bagi orang yang ahli bersyukur, maka Allah tidak akan menyiksa pada kalian. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Allah tidak akan berbuat untuk menyiksa pada kamu sekalian. Syaratnya ya in syakartum wa amantum. Syaratnya apabila kalian mau bersyukur dan beriman kepada Allah. Dan Allah adalah zat yang maha mensyukuri dan maha mengetahui. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin, ya kita ya oleh Allah dijadikan orang yang selalu bersyukur kepada Allah, selalu mensyukuri terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah, dan semoga Allah selalu memberikan bimbingan pada kebenaran pada kita semua, dan selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.